Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa lagi bersama dengan kita untuk belajar bersama dengan belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan. Sabda Allah yang akan menolong setiap kita untuk menikmati hari-hari hidup kita dan berjalan bersama dengan Dia. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pertolongan Allah. Kami berterima kasih untuk kasih setiamu yang sudah menolong setiap kami. Hari ini waktunya kami belajar menikmati firman Tuhan. Tuhan Yesus tolonglah kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan bersama menikmati firman yang akan menolong kita menjalani hidup berumah tangga bersama dengan Tuhan. Menjalani hidup rumah tangga bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Allah. Dalam 2 Tawarik pasal yang ke-32 ayat 1-19. Bagian firman yang mengingatkan kepada kita bagaimana saat kita menghadapi ketakutan, bagaimana saat kita menghadapi ancaman, bahkan di saat kita terkepung. Dalam 2 Tawarik pasal 32, saya akan bacakan untuk kita. Saat Yerusalem dikepung, yaitu peristiwa di mana Sanherib Raja Asyur datang menyerbu Yehuda. Hizkia mengetahui bahwa Sanherib datang dan hendak memerangi Yerusalem. Ia berunding dengan para panglima dan pahlawannya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota, dan mereka itu bersedia membantunya. Ayat yang ke-6, ia mengangkat panglima-panglima perang yang mengepalai rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota, dan menenangkan hati mereka dengan kata-kata. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan, Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Bapak Ibu Saudara, di dalam menjalani hari-hari hidup kita, seringkali dan mungkin juga ada yang kadangkala, kita menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan, menghadapi hantaman, serangan dari persoalan yang membuat kita hilang kepercayaan, yang membuat kita seperti hilang harapan. Kita belajar dari seorang Hizkia yang Alkitab menulisnya sebagai seorang yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Apa yang dilakukan oleh orang benar saat dia menghadapi serangan. Yang pertama yang dilakukan adalah dia berunding. Dia berbicara bersama. Dia tidak hadapi perkara itu sendirian. Hizkia adalah seorang raja. Dia adalah seorang pemimpin. Dia dekat hubungannya dengan Tuhan. Tapi mari kita bersama perhatikan bagaimana Hizkia menghadapi serangan dari Raja Asyur tidak dengan idenya sendiri, tapi dia hadapi bersama. Hadapi bersama, dia berunding, dia berbicara bersama dengan para panglima, dengan pahlawan-pahlawan. Secara status, Hizkia lebih. Secara kuasa, Hizkia lebih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun menerpa kita, jangan pernah engkau hadapi sendirian. Hadapilah bersama. Tuhan memberikan pasangan bagimu. Tuhan memberikan anak-anak kepadamu. Saat engkau menghadapi pergumulan, panggillah mereka, beritahukanlah kepada mereka, dan rundingkanlah
situasi yang ada, bicarakan bersama. Sehingga apa yang terjadi? Saat Hizkia mengajak panglima-panglimanya berbicara, saat Hizkia mengajak pahlawan-pahlawan berbicara, Hizkia menyampaikan apa yang menjadi idenya dan dituliskan. Bagaimana mereka itu mendukung. Dikatakan dan mereka itu bersedia membantunya, bersedia membantu Hizkia. Kenapa? Karena Hizkia mengajak berunding mereka, berbicara bersama-sama, membicarakan apa yang menjadi idenya. Dia bukan yang otoriter, dia bukan menyampaikan idenya dan menetapkannya, tapi bagaimana dia mengajak berbicara bersama. Suami-suami, engkau punya istri, dan istrimu itu adalah rekan kerjamu. Istri-istri, engkau punya pemimpin, engkau punya suami yang saat engkau mengalami pergumulan, jangan kau hadapi sendiri. Beberapa waktu ini viral ya, bagaimana laki-laki dalam pergumulannya menghadapi cinta kasihnya, dia mengakhiri hidupnya. Di pulau lain juga sedang viral seorang wanita muda yang sudah menikah dan pasangannya bekerja jauh dan dia menghadapi bebannya dan ya dia juga mengakhiri hidupnya. Bapak ibu saudara, dalam menjalani rumah tanggamu, jangan engkau jalani sendiri. Tuhan memberikan pasangan bagimu, berundinglah bersama, berdoalah bersama. Tuhan menyediakan istri untuk menjadi penolong. Tuhan menyiapkan suami sebagai pemimpin yang juga akan menjadi tempat bagi kita untuk bersharing bersama. Anak-anak menjadi bagian dari keluarga kita. Yang pertama, saat orang benar, rumah tangganya menghadapi pergumulan, hadapi bersama dengan pasangan keluargamu, bersama dengan anggotamu, jalani bersama. Yang terakhir, yang kedua, mari kita membangkitkan iman kepercayaan melalui kata-kata iman. Pada waktu bangsa itu mengerti bagaimana Raja Asyur, Sanherib yang kuat dengan prajuritnya mengepung kota Yerusalem, mereka gentar, mereka tidak punya kekuatan, mereka tidak mampu, mereka tidak sanggup. Tetapi bagaimana mereka akhirnya mendapatkan kembali iman mereka, mendapatkan kembali pengharapan mereka, mendapatkan kembali kepercayaan mereka. Karena ada kata-kata Raja Hizkia, kata-kata iman. Perkatakanlah kata-kata iman, karena kata-kata iman itu akan menguatkan kembali iman yang lemah. Kata-kata iman itu yang menguatkan kepercayaan yang mulai rapuh. Kata-kata iman, kata-kata kepercayaan kepada Tuhan itu yang harus disampaikan. Saat pergumulan datang, saat sepertinya tidak ada jalan keluar, siapa yang masih memiliki iman di dalam keluarga itu, katakanlah kata-kata iman. Firman yang pernah dengar oleh seorang suami, firman yang pernah didengar oleh istri, atau mungkin anak-anak. Bapak Ibu, mari perkatakan kata-kata iman seperti Hizkia. Hizkia menenangkan hati mereka dengan kata-kata. Kata-kata iman memiliki kekuatan yang besar. Kata-kata iman bisa memberikan ketenangan. Bahkan kata-kata iman itu bisa kembali membangun kepercayaan mereka. Kuatkanlah, teguhkanlah hatimu. Jangan takut, jangan terkejut terhadap Asyur, terhadap seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah tangan Tuhan. Keluarga Kristen, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suami-suami, ingatlah kata Tuhan dan perkatakanlah kembali kata Tuhan itu untuk keluargamu. Istri, ibu, katakanlah apa yang Tuhan pernah katakan
kepada anak-anakmu, kepada suamimu, di tengah pergumulan, di tengah beban yang ada, yang engkau hadapi bersama keluargamu. Katakanlah perkataan iman. Karena perkataan iman itu menenangkan, perkataan iman itu membangunkan kembali kepercayaan, membuat keluargamu memiliki pengharapan. Selamat menjalani hidup rumah tangga keluarga Kristen bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang menolong kami, setiap keluarga Kristen, untuk menjalani hidup rumah tangga kami, hidup keluarga kami bersama dengan Tuhan. Tolong kami untuk bisa bersama bersatu hati. Tidak menanggung pergumulan dan persoalan itu seorang diri. Ajari kami menghargai, ajari kami membagikan apa yang menjadi persoalan di tengah-tengah keluarga. Tuhan tolong kami juga supaya kami selalu ingat dengan kata firman, dan firman itu terus kami perkatakan untuk menenangkan hati kami dan juga mendapatkan kepercayaan kembali. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati semua keluarga Kristen yang ada, yang mendengarkan sabda-Mu ini. Engkau topang para suami, Engkau topang para istri, Engkau berkati anak-anak, sehingga mereka dipersatukan di dalam kasih Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi melawat setiap mereka. Mereka dikuatkan, mereka ditolong Tuhan, mereka bisa bersatu di tengah pergumulan yang ada, dan mereka memiliki iman di tengah persoalan yang menyerang mereka. Berkati setiap keluarga Kristen yang ada. Demi nama Tuhan Yesus, kami mohonkan berkat-Mu, Engkau curahkan atas mereka. Bapak, Ibu, Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.